Ya, kita maju lagi ya. Jadi dia Agustinus punya seorang pengasuh. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat sedikit tentang pendidikan. Jadi tahun lahirnya tadi tahun 354 ya, 354 Masehi. Dikatakan bahwa dia masuk sekolah dasar ya, tahun 361 ya. 54 61 ya usia 7 tahun gitu, 6-7 tahun. Nah, seperti apa ya? Seperti apa model sekolah dasar pada zaman itu tidak terlalu banyak yang kita ketahui. Ya. Nah, agak sayang juga ya seperti apa. Tapi ada gambaran-gambaran begini ya. Waktu masa kecilnya itu dengan ditemani pengasuh, termasuk juga pergi pulang sekolah. Ya. Nah, jadi ada satu gambaran bahwa kadang-kadang Agustinus itu ya seperti anak-anak pada umumnya lah, sesekali bisa dalam tanda petik nakal-nakal yang kecil ya, nakal-nakalnya anak pada umumnya. Ya. Pergi pulang sekolah, dia diantar oleh pengasuhnya. Lalu dikatakan bahwa dia pernah lari ya meninggalkan pengasuhnya. Lari meninggalkan pengasuhnya sehingga pengasuhnya harus mengejar dia. Ya, karena menemani mengejar dia. Nah, pengasuhnya tampaknya kesusahan ketika diperlakukan begitu lari ya. Oleh karena usianya sudah lanjut, pengasuh Agustinus seorang wanita yang usianya sudah lanjut. Nah, ya dalam gambaran seperti itu kita lihat ya hidup yang baik, hidup yang wajar, hidup yang bahagia. Ya. Pergi pulang sekolah bersama dengan pengasuh. Dari 361 sekolah dasar kemudian masuk ke sekolah menengah. Sekolah menengah. Nah, sekolah menengah kita juga tidak terlalu banyak dapat gambaran, tapi minimal tentang sekolah menengah pada zaman itu kita bisa ada gambaran sedikit, yaitu tentang soal sekolah menengah pada zaman itu terutama banyakkan belajar bahasa. Ya, tentu juga ada pelajaran-pelajaran lain, tapi utamanya belajar bahasa. Dan bahasa yang umum pada masa itu terutama bahasa Latin. Ya, bahasa pergaulan internasional. Ya, bahasa perdagangan, bahasa pergaulan internasional, bahasa perdagangan, bahasa Latin. Nah, Agustinus belajar dan tampaknya digambarkan bahwa senang banget dia ya, belajar bahasa Latin, suka ya. Tapi zaman itu juga ada belajar bahasa Yunani. Tak terelakkan, zaman itu ada juga belajar bahasa Yunani. Tidak tahu apa persisnya, ya, penyebabnya apa. Agustinus itu tidak suka dengan bahasa Yunani. Nah, apakah bahasa Yunani dianggap terlalu susah atau gimana? Ya, tapi kalau mau pikir-pikir ya, pada umumnya bahasa-bahasa di dunia Barat kurang lebih seperti itu, ya, kurang lebih gitu loh. Walaupun secara tata bahasa Yunani bisa bilang lebih rumit dikit dibanding bahasa-bahasa lain, ya, dibanding Jerman atau termasuk lebih Inggris ya, termasuk lebih dibanding Latin maupun yang lain-lain. Lebih ruwet dikit bahasa Yunani. Tapi umum pada zaman itu, ya, orang belajar bahasa Latin, orang belajar bahasa Yunani. Standar yang umum untuk persekolahan pada zaman itu. Nah, cuma Agustinus mengakui bahwa dirinya tidak suka dengan bahasa Yunani. Dia suka dengan bahasa Latin. Senang dia dengan bahasa Latin. Dan bahasa Latinnya terus maju, terus berkembang. Dan bahasa Yunaninya tidak maju, tidak berkembang. Nah, tidak suka dia, tidak maju, tidak berkembang. Tidak tahu persis kita. Nah, sayang juga di situ.
Nah, belakangan hari kita tahu bahwa ya semuanya tulisan Agustinus itu ditulis dalam bahasa Latin, ya. Dan bahasa Latin dia bahasa Latin yang bagus. Tapi sayang, ya, dalam hal ini sayang yaitu seorang sebesar Agustinus ini bahasa Yunaninya dalam tanda petik tidak terlalu bagus. Ya. Pada umumnya zaman-zaman abad 1 ya, sampai bahkan abad 13 ya, abad pertama sampai abad 13 pada umumnya yang kaliber-kaliber orang para pemimpin gereja itu biasanya Yunani bagus, Latin bagus, termasuk kadang-kadang Ibrani. Ya, itu satu standar yang tidak terelakkan. Ya, banyak di antara bapak-bapak gereja, terutama bapak-bapak gereja yang timur, tulisan-tulisan mereka itu dalam bahasa Yunani. Ya, buku-buku asli yang mereka tulis itu dalam bahasa Yunani dan sekarang diterjemahkan dalam bahasa Inggris ataupun ya bahasa-bahasa lain. Ya. Tapi untuk Agustinus bahasa Latin. Ya. Tidak ada warisan dia sedikit pun yang tertulis dalam bahasa Yunani. Jadi dari sini kita bisa sadar karena orang ini terus suka dan terus mengembangkan bahasa Latin, sementara dia menjadi tidak suka dan tidak mengembangkan bahasa Yunani, sehingga terlantar. Ya, pengembangan bahasa Yunaninya terlantar. Sebenarnya zaman itu sangat standar orang bisa menguasai dua-duanya dengan baik. Ya, termasuk kadang-kadang 3, termasuk bahasa Ibrani, dan kalau mau ditambahkan lagi nanti di abad 8, 9, 10 termasuk orang-orang ya, orang-orang mau agama apapun zaman itu agama Kristen termasuk menguasai bahasa Arab. Ya, termasuk menguasai bahasa Arab. Itu standar. Apalagi zaman abad-abad pertengahan itu dari abad 4 sampai 13, kalau orang punya kesempatan sampai namanya perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Maka Latin, Yunani, Ibrani tambah Arab. Ya, agak umum itu. Bukan satu hal yang terlalu hebat, ya, standar yang agak wajar pada masa itu. Terus lanjut 371. Ya, 371 dia sekolah tinggi atau perguruan tinggi. 371 dengan 354 berarti 17 tahun. Ya, 17 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perlu ketahui di sini, selesai dari sekolah menengahnya, digambarkan bahwa Agustinus itu nganggur 1 tahun. Ya, dia nganggur 1 tahun. Jadi selesai sekolah menengahnya, ya, Agustinus tidak lagi dapat melanjutkan studinya karena kesulitan biaya. Apanya sudah meninggal. Ya, apanya sudah meninggal, ada meninggalkan warisan properti begitu. Ya, tapi mereka mengalami kesulitan biaya. Ya, Agustinus tidak bisa melanjutkan sekolah tinggi. Ya, zaman itu mestinya sekolah tinggi semuanya hanya ada swasta. Ya, tidak ada sekolah tinggi negeri zaman itu. Ya, sampai dengan sekitar abad 13 pun ya kondisinya begitu. Nah, abad 12 abad 13 namanya perguruan tinggi semuanya itu swasta. Ya, artinya harus biaya sendiri, orang tua harus keluarkan dana. Nah, Agustinus menganggur 1 tahun selesai sekolah menengah. Setelah 1 tahun, ayahnya dahulu punya teman namanya Romanianus. Romanianus seorang teman dekat ayahnya dan seorang yang berada. Romanianus berkenan membiayai studi Agustinus. Maka Agustinus bisa berangkat untuk sekolah perguruan tinggi. Ya. Jadi atas kemurahan dari seorang Romanianus, Agustinus berangkat dan studi perguruan tinggi. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Kita maju lagi.
Sini di bawah judul Seven Liberal Arts, ya. 7 seni bebas. 7 seni bebas. Nah, zaman itu yang namanya studi di perguruan tinggi tahap awal, ya, itu adalah studi namanya Seven Liberal Arts. Ya. Maksudnya ini adalah pendidikan yang patut bagi orang bebas. Pendidikan yang harus dikuasai oleh orang-orang yang bukan budak. Jadi orang-orang yang statusnya adalah orang bebas, orang-orang statusnya bukan budak, mereka sepatutnya belajar namanya 7 seni. Ya. Nah, 7 seni itu dibagi 2 macam. Satu kelompok namanya quadrivium, ya, 4 studi, 4 bidang. Aritmetika, geometri, musik, astronomi. Ya, pelajarin ini. Terus satu kelompok lagi namanya trivium, ya, 3 bidang. Itu tata bahasa, logika, retorik. Ya. Tata bahasa, logika, retorik ini mempersiapkan orang biasanya menjadi pemimpin, ya, di masyarakat. Jadi pemimpin di masyarakat bahasanya harus bagus, dan bukan hanya bahasanya bagus, harus bisa berbicara. Maksudnya di sini adalah berpidato nantinya. Ya. Dan dalam hal ini khususnya itu bahasa Latin. Ya, bahasa Latin. Di bahasa Latin dikuasai dengan baik, bahkan dikuasai dengan sebaik-baiknya. Ya, tingkatan paling tinggi yaitu berupa retorika. Ya, retorika. Latihan berpidato termasuk latihan berdebat. Ya. Ini terus berlangsung dari zamannya Agustinus sampai dengan abad 12-13. Ya. Sampai zamannya Calvin dan Luther, pola pembelajaran masih banyak modelnya sama dengan seperti ini. Ya. Zaman-zamannya Calvin dan Luther juga masih seperti ini. Terus kita lihat sedikit ke yang tadi ini, ya, pendidikan ini. Nah, dikatakan bahwa ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, Agustinus melanjutkan ke perguruan tinggi, meninggalkan kota asalnya, ya, pergi studi perguruan tinggi. Di sana dia banyak buku menulis, ya, dan kalau dalam buku-buku bahasa Indonesia ditulis hal yang agak vulgar. Ditulisnya apa, yaitu bahwa pada masa itu ada kebiasaan kumpul kebo. Ya. Hal yang berlaku juga dilakukan oleh Agustinus, juga diperbuat oleh Agustinus. Ya. Nah, di sini kita perlu diskusi dikit, bicara-bicara lebih jauh. Ya. Jadi model gaya hidup zaman itu, gaya hidup mahasiswa-mahasiswa di zamannya Agustinus. Kondisi ini sedikit banyak terus berlanjut juga sampai, ya, selama abad pertengahan. Ya. Jadi tidak tahu ada kebiasaan seperti itu, minimal di daerahnya Agustinus itu. Jadi para mahasiswa itu dalam tanda petik sudah memiliki wanita tertentu, ya, menjadi dalam tanda petik juga bisa disebut pasangan hidup. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak ada dalam ikatan pernikahan. Ya. Dalam secara umum di masyarakat paling-paling kita hanya bisa katakan, ya, mungkin sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada zaman itu, yaitu orang-orang dia mencoba menempatkan diri masuk menjadi seorang laki-laki dewasa dengan cara hidup seperti itu. Nah, istilah yang dipakai dalam buku-buku berbahasa Indonesia itu kumpul gerbo atau kumpul gerbau. Ya. Kalau mau
Oh, bahasa Indonesia resmi mestinya menurut guru SMP kami dulu membahas bahasa Indonesia menurut EYD dikatakan tidak cocok pakai kumpul kebo, maksudnya kumpul kerbau. Nah, kumpul kebo itu mestinya bahasa Jawa, ya. Itu kritikan waktu SMP saya pernah dengar. Nah, balik ke sini lagi, kita perlu kritisi bersama model gaya hidup mahasiswa zamannya Agustinus seperti itu, tidak seperti pergaulan bebas pada masa kini. Ya, tidak seperti pergaulan bebas pada masa kini. Pergaulan bebas pada masa kini artinya bergaul secara bebas, bergaul dengan siapa saja mau, ya. Ya termasuk bergaul sampai pada ya hidup bersama, ya dalam arti ya kumpul-kumpul lagi, ya pakai istilah itu lagi. Pada masa itu digambarkan bahwa model gaya hidup mahasiswa yang dijalani Agustinus itu, orang ini tetap mereka dalam hidup yang setia. Artinya Agustinusnya maupun pasangannya itu saling setia. Ya makanya ada sedikit kesamaan juga dengan namanya kumpul kebo. Kumpul kebo juga tetap ada unsur setia. Ya. Berbeda dengan pergaulan bebas, gonta-ganti pasangan dan seterusnya. Ya, tidak ada model seperti itu. Ya, yang ada digambarkan adalah hidup bersama seperti suami istri dalam satu rumah, tetapi tidak ada ikatan pernikahan. Itu yang dijalani Agustinus selama dia menjadi mahasiswa. Nah, ada lagi petunjuk bahkan mengatakan begini, ya ada satu sumber yang saya baca mengatakan begini. Hampir bisa dipastikan bahwa pasangan Agustinus itu adalah seorang yang beragama Kristen. Jadi wanita yang menjadi teman Agustinus itu hampir bisa dipastikan adalah seorang yang beragama Kristen. Ya, ada data seperti itu. Saya tidak tahu apa pertimbangannya penulis tersebut. Nah, yang penting adalah kita maju lagi dari pergaulan ini antara Agustinus hidup bersama dengan seorang wanita itu dan tidak disebutkan namanya, dikatakan bahwa mereka melahirkan seorang putra dan itu diberi nama Adeodatus. Ya, Adeodatus. Belakangan hari sampai setelah Agustinus menyelesaikan studinya pun anak itu masih bersama-sama mereka. Nah, cuma ada gambaran seperti ini. Monica, mamanya Agustinus, belakangan hari menjodohkan Agustinus dengan seorang wanita tertentu pilihannya. Ya, menjodohkan. Setelah mendengar berita bahwa Agustinus oleh mamanya dijodohkan oleh wanita tertentu, maka dikatakan begini, teman Agustinus, teman wanita itu, dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan Agustinus. Dia pulang pada keluarganya. Pulang pada keluarganya, meninggalkan Agustinus. Dan anak mereka ditinggalkan dan hidup bersama Agustinus juga hidup bersama Monica. Dan tidak ada petunjuk juga yang mengatakan bahwa ya hal yang kadang-kadang disayangkan orang, banyak disayangkan oleh para pembaca Agustinus. Kok tidak ada petunjuk bahwa Agustinus berusaha menahan kepergian itu? Ya. Walaupun kita tidak bisa katakan itu sebagai perceraian, toh mereka belum pernah terikat dalam pernikahan. Ya. Tapi sekali lagi, itu sudah merupakan petunjuk-petunjuk yang besar sekali bahwa kedepannya mereka akan menjalani pernikahan.
Ya. Toh Monica pun menerima anak atau cucunya tersebut. Ya. Dan anak atau cucunya ini masih terus hidup besar sampai dengan usia 18 tahun. Ya. Artinya anak ini sempat cukup lama, 10-an tahun lebih nanti bersama dengan bareng juga dengan neneknya. Oke, sampai sini dulu. Silakan. Pak, berarti pernikahan yang apa bukan pernikahan ya tadi ya, kumpul kebo itu. Kan kalau di Ya. sana berarti tradisinya seolah-olah itu bisa ya, Pak. Apa formal gitu ya. Karena kan mereka dari latar belakang Kristen juga yang mengerti tentang Alkitab. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Memang agak sulit Pak, karena uh, kita zamannya kan berbeda, kebenarannya juga berbeda. Saya bukan menyetujui kumpul kebonya Pak, tetapi memang apa ya, kebenaran zaman itu yang bersifat umum ya, pada zaman itu dengan yang kita maksud sekarang memang berbeda. Walaupun kita menilai dengan teropong sekarang ini memang ya tetap salah Pak, tetap tidak boleh. Tetapi kita kalau hidup di zaman itu mungkin kita juga dengan value yang sama Pak. Ya. Ya, terima kasih pandangan Pak Alex. Pandangan yang sangat manusiawi. Kalau dengan saya sih, zaman itu. Silakan Pak Wilda. setahu saya yang karena saya pelajari, kumpul kebo itu terjadi sebelum Agustinus bertobat. Itu saya tahu saya. Ya. Itu kawan-kawan yang. Ya. Ya, cukup menarik ya. Jadi, silakan. Iya, kalau melihat pertobatan Agustinus kan terjadi setelah itu ya Pak ya. Jadi kalau di tahun di usia itu memang dia masih tersesat kalau bahasanya kalau kita bahasakan itu dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kalau saya lihat soal seksualitas ya Pak ya, kan memang Romawi itu kan memang soal seksualitas itu kan luar biasa parah gitu ya kalau kita menggunakan nilai-nilai di dalam iman Kristen kita itu satu. Yang kedua, saya mencoba melihat apakah di dalam budaya, karena Agustinus sendiri kan yaitu tadi kekristenan itu hanya mewarnai, apalagi dia juga belum Kristen, itu kan sejauh mana budaya di paling tidak entah latar belakang sukunya atau di dalam konteks lingkungan pada waktu dia, kalau dia studi ini kan dia sudah meninggalkan tanah kelahirannya ya Pak ya. Meninggalkan dia keluarga. Studi di Kartage ya Pak ya. Iya, meninggalkan keluarga. Iya, betul. Apakah ya itu pasti juga suasana, misalnya kalau hari ini kita bilang metropolis atau pusat dari kemajuan budaya Romawi dan seterusnya. Tapi memang kalau di dalam suku-suku tertentu ini lepas daripada kehidupan, bahkan hari ini pun di Indonesia sendiri ini juga ada suku-suku yang ya ini itu tidak perlu dinikahkan secara negara dulu. Jadi kadang kumpul bersama saja, lalu kemudian nanti punya anak, nanti kalau memang sudah siap mau dicatatkan di biasanya bukan negara tetapi gereja. Mungkin ini jadi ingat Pak Buddha di daerah-daerah NTT, Sumba itu kan kayaknya masih ada ya Pak ya. Bahkan saya sendiri juga pernah tuh Pak biasanya teman-teman dari Katolik itu di wilayah tertentu. Nah saya tahunya berapa tahun yang lampau itu ya. Itu budaya budaya yang memang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi tidak harus disahkan dulu secara negara sebagai suami dan istri, tidak apa-apa. Pokoknya antar keluarga sebagai anak nanti baru pergi ke gereja untuk diteguhkan pernikahannya. Baru kemudian dicatatkan.
Nah, Ya. waktu saya tahu kisah itu, saya bertanya kenapa kok begitu. Nah, ini semoga sekarang sudah tidak terjadi seperti itu. Mereka bilangnya menikah seperti yang diingin seperti nilai secara umum itu mahal, Bu. Ya, makanya mereka sepakat saja. Jadi kumpul bersama dan seterusnya. Tapi kalau kisah Agustinus ini, kalau dilihat dari kesaksiannya, dia lebih kepada ya ini dorongannya untuk mengumbar dalam hal seksualitas ini ya. Tetapi yang memang menarik, Pak, sebutannya kan hidup seperti suami istri, bahkan sampai punya anak. Berarti ini kan mungkin ada satu pertimbangan tertentu. Nah, itu sih Pak yang bisa saya pikirkan. Terima kasih Pak Adi. Ya, kasih. Ya, menarik ya tanggapan-tanggapannya. Mungkin kasusnya agak beda, Pak. Kasusnya agak beda, apalagi kita tadi Pak Hali sempat ngomong kemungkinan pasangannya itu adalah Kristen. Artinya kan mereka kumpul itu tidak punya pemikiran untuk menikah, Pak. Hanya memang budaya kebiasaan. Nah, kalau orang NTT segala itu beda, Pak. Karena itu mereka harus menikah, harus menyediakan gading yang tidak masuk akal, Pak. Harganya bisa ratusan juta kadang. Itu tidak sanggup mereka. Nah, akhirnya memang nikah-nikah apa segala kadang itu seperti itu. Nah, itu kan orientasinya keluarga, pasti menikah jadi istrinya. Nah, kalau Agustinus ini seolah-olah dia kumpul dengan perempuan ini, mamanya juga enggak tahu, atau tahu tapi ya enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kan bukan jadi istrinya, itu hanya gaya hidup selama dia jadi jalani mahasiswa, suka sama suka. Karena orientasinya nanti belum tentu jadi istrinya. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia sudah dewasa, dia melakukan itu dan kumpul dengan seorang perempuan, Pak. Itu mungkin agak sedikit berbeda. Kalau kasus di Indonesia, mungkin ya terjadi, tetapi karena biaya nikah mahal atau apa, ya wes lah, tak usah sah dulu, ya kumpul dulu. Mungkin dulu ya Bu Rina, saya kurang tahu. Mungkin Ya. Pak Hali bisa kasih pencerahan. Ya, terima kasih. Ali, Silakan. sebetulnya kasihan ya Kebu itu ya Pak ya, sampai di ini ya, disudutkan gitu ya, padahal dia enggak salah apa-apa gitu ya. Kalau saya lihat aslinya itu Pak, ternyata istilah kumpul kebo itu gebau itu bahasa Belanda Pak, artinya itu bangunan atau rumah. Jadi orang yang kumpul di dalam satu rumah, belum menikah, terus kemudian diteruskan menjadi bahasa kebo. Jadi saya pikir kalau melihat dari sekilas tentang Agustinus, itu tentang dosa manusia, eksploitasi hawa nafsu. Sedangkan Agustinus melakukannya itu, kemudian dia selibat kemudian ya. Apakah itu merupakan satu titik baliknya Agustinus gitu. Nah, yang kita pikirkan sekarang tentang itu Pak, kalau eksploitasi nafsu, apakah para pendeta, orang Kristen yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah masih bisa ya? Jadi mereka jatuh di dalam perjinan itu karena itu dosa yang dikatakan Pak Yakub Susabda itu dosa yang tidak pernah istilahnya itu tuntas gitu ya. Kalau tidak dimatikan dengan darah Yesus. Jadi kalau Agustinus jelas itu titik baliknya sehingga dia sampai mengambil satu jalan hidup selibat. Dia betul-betul frontal begitu ya. Nah memang resikonya bagaimana dengan anaknya, bagaimana dengan itu yang kebunnya itu ya saya tidak tahu, tapi itu merupakan satu diskusi apakah eksploitasi nafsu itu ya setelah Agustinus titik balik dia menjadi selibat dan menjadi bapak gereja, maka itu tidak lagi dilakukan seperti itu ya. Ya, terima kasih. Ya, kalau mengenai istilah kumpul kebo, mungkin kita bisa lacak secara peristilahan bahasa Indonesia, ya, dari sejarahnya, mau entah nantinya penemuannya pada bahasa Belanda ataupun hanya berfokus pada bahasa Jawa, ya itu juga bisa menarik untuk didiskusikan. Cuma kita balik lagi ke Agustinus. Jadi poin yang kita perlu pegang minimal dua, ya minimal dua. Pertama yaitu
soal masyarakat pada masa itu, ya, masyarakat pada masa itu, di mana tampaknya dalam tanda petik diizinkan masyarakat hal tersebut, gaya hidup seperti itu diizinkan oleh masyarakat pada masa itu, atau minimal di tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat zaman itu, ya, kita bisa katakan begitu, ya, dimaklumi, Pak. ya, dimaklumin gitu, ya. Terus hal yang berikut kita juga harus tahu bahwa ketika Agustinus menjalani hidup bersama dengan seorang wanita itu, dia sama sekali bukanlah seorang Kristen, ya, dia sama sekali bukanlah seorang Kristen. Dan satu poin lagi kalau kita mau tambahkan, dia jauh dari keluarganya. Kemungkinan besar memang ibunya tidak tahu, kemungkinan besar, ya, karena dia untuk melanjutkan perguruan tinggi dia meninggalkan keluarganya jauh dari kampung halaman, kira-kira begitu. Ya tentunya belakangan nanti pasti ibunya tahu, ya, belakangan hari, mungkin adalah setelah kelahiran Adeodatus, ya. Nah, itu kita masih bisa mengkritisinya. Kalau kita mau mengkritisi lebih jauh, mestinya kita harus melacak lagi aturan hidup, budaya, tradisi, suku bangsa, atau masyarakat di mana Agustinus lahir dibesarkan, ya, baik di kota asalnya sendiri maupun ketika di kota di mana dia melanjutkan perguruan tinggi, ya. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu diharapkan kita bisa lebih fair mengkritisinya, ya, lebih fair mengkritisinya. Tadi saya katakan ada satu sumber mengatakan kemungkinan besar teman wanita Agustinus itu adalah seorang Kristen, hampir dapat dipastikan. Tapi sekali lagi, Agustinusnya sama sekali bukan seorang Kristen, ya. Dan juga Agustinusnya sama sekali bukan seorang yang sedang rindu mau menjadi orang Kristen, ya. Masih jauh perjalanan ke situ, ya. Masih jauh perjalanan menuju pertobatan itu. Jadi dalam hal ini kita tempatkan saja Agustinus sebagai seorang manusia pada umumnya. Dalam tanda petik kita bisa sebut juga ya tak beragama, gitu. Ya, seorang yang tak beragama. Nah, dikatakan bahwa Agustinus ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, dia pernah bersentuhan dengan beberapa ajaran. Ya, dia pernah bersentuhan dengan orang-orang dari beberapa ajaran, dalam tanda petik kepercayaan, ya. Yaitu Agustinus pernah bertemu dengan namanya kelompok orang-orang Manikeisme, ya. Manikeisme ini pencampuran antara agama, beberapa agama, ya, yang dulunya lahir di Persia, ya. Nah, Agustinus pernah tertarik dan bergaul dengan orang-orang di sana, Manikeisme itu. Tapi hanya baru mulai ikut-ikut belajar-belajar sedikit-sedikit, ya. Dan Manikeisme itu dikatakan Manikeisme membagi masyarakatnya dua macam. Orang-orang terpilih dan orang-orang biasa, ya. Orang-orang pendengar dan orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih orang-orang yang sangat serius mendalami Manikeisme, ya. Orang-orang pendengar adalah orang-orang yang belajar-belajar sedikit aja tentang Manikeisme. Nah, Agustinus masuk orang-orang yang belajar-belajar sedikit, ya, tentang Manikeisme. Sampai belakangan hari, Agustinus pernah bertemu dengan seorang pimpinan Manikeisme namanya Fautus, ya, dan sempat obrol-obrol dengan orang ini. Dan Agustinus juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang ini. Dan Agustinus dikatakan mendapati bahwa orang itu dengan pegangan Manikeismenya tidak sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaan atau pergumulan-pergumulan Agustinus. Nah, setelah itu dikatakan akhirnya Agustinus mulai meninggalkan ajaran Manikeisme, ya. Dianggap kurang memadai untuk menjawab pergumulan hidup manusia. Nah, Agustinus juga pernah
belajar sedikit pada kelompok-kelompok orang-orang tukang ramal yang zaman itu disebutkan sebagai mereka meramal dengan jeroan hewan, ya, isi perutnya binatang, pakai isi perutnya binatang untuk meramal hidup manusia. Nah, pernah sejangka waktu Agustinus berurusan dengan orang-orang tersebut. Hal lain lagi adalah Agustinus juga pernah belajar dari satu kelompok namanya Neoplatonisme, ya, Neoplatonisme. Nah, Neoplatonisme ini merupakan pencampuran agama Kristen, ya, dengan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan dari Plato, ya. Pemikiran-pemikiran dari Plato dipadukan dengan ajaran agama Kristen, lalu dikembangkan oleh seorang yang terkenal namanya Plotinus. Ya. Nah, Agustinus pernah juga tertarik dengan Neoplatonisme ini. Nah, kalau mengenai Neoplatonisme, sampai sekarang masih ada tersisa tulisan dari Plotinus sendiri. Ya. Sudah ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Nah, saya belum membaca seperti apa gitu loh isinya. Jadi Agustinus pernah tertarik dengan minimal 3 ajaran atau 3 kepercayaan tersebut. Manikeisme, peramal jeroan, kemudian Neoplatonisme. Jadi sekali lagi, ketika di perguruan tinggi Agustinus belum tertarik dengan Kristenan. Ada dari kecil dia dengar-dengar dikit dari mamanya tentang Kristenan. Ya. Tapi sekali lagi Agustinus secara umum bisa dikatakan dia masih melihat agama Kristen belum ada ketertarikan ke sana. Ya. Sampai belakangan hari baru mulai setelah dia tamat dari kuliah. Nah, dalam kondisi seperti ini, jadi dia pernah hidup bersama seorang wanita. Ya. Terus ya sayang sekali, belakangan hari wanita itu meninggalkan dia, dan Agustinus tidak ada upaya untuk menahan kepergiannya. Tapi satu hal juga jelas bahwa anak itu tinggal dan dibesarkan oleh Agustinus, hidup juga bersama dengan neneknya. Ya sayang juga anak ini kemudian umurnya tidak berumur panjang. Anak ini hidup hanya sampai umur 18. Tapi digambarkan bahwa anak itu bertumbuh menjadi seorang anak yang terdidik. Ya. Bahkan bukan hanya terdidik secara ilmu, juga terdidik secara iman. Anak ini sempat dibaptis, setelah dibaptis baru meninggal. Ya. Jadi anak ini atau cucunya Monica ini sempat dibaptis dan dibaptis bersama anaknya Monica. Anak Monica bersama cucunya dibaptis pada hari yang sama. Ya. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi Monica, terutama adalah bahwa anaknya pada akhirnya dibaptis. Ya. Nah, pada waktu kecil juga digambarkan bahwa Agustinus pernah sakit keras, terus mau disiapkan dibaptis, takut anak keburu meninggal. Dia oleh mamanya Monica terus cepat-cepat dipersiapkan mau dibaptis. Ketika sudah dipersiapkan mau dibaptis, tiba-tiba Agustinus sembuh. Karena sembuh jadinya akhirnya batal dibaptisnya. Itu pemikiran yang keliru dari seorang Monica tentang makna menjadi Kristen dan makna baptis. Ya. Nah, belakangan dikatakan bahwa Agustinus menyesalkan hal ini. Mengapa dari kecil waktu itu aja sudah dibaptis? Ya. Kalau dari kecil dia sudah dibaptis, paling tidak dia bisa lebih berhati-hati menjalani hidupnya di belakangan hari. Tapi justru Monica malah berpikirnya lain. Monica berpikirnya, orang-orang Kristen pada zaman Monica itu berpikir, kalau dari kecil anak-anak itu dibaptis, nanti ketika bertumbuh dewasa, mereka berbuat dosa, malah itu jadi berat. Ya, kesalahan itu dinilai jadi berat oleh orang-orang sekelas pemahaman teologianya Monica. Lalu kalau anak itu tidak dibaptis pada masa kecil, pada waktu remaja pemudanya dia bertumbuh dan berbuat dosa dianggap lebih bisa dimaklumi karena belum dibaptis. Nah, itu pemikiran doktrinal seorang Monica. Seperti itu. Di mana Agustinus belakangan hari mengatakan dia menyesalkan hal tersebut. Artinya bagi Agustinus ya lebih baik ketika pada masa kecil itu sudah dia langsung dibaptis.
Yang ada adalah bahwa pada zaman itu anak kecil dari orang-orang Kristen minimal ada namanya diberi tanda garam di dahi, ya, diberi tanda garam di dahi. Nah, apa itu maksudnya? Ya, apakah semacam inisiasi atau apa begitu? Nah, jadi balik lagi ke tadi, Agustinus bukanlah seorang Kristen pada waktu dia menjalani masa perguruan tingginya, dan pada waktu dia hidup bersama seorang wanita dan melahirkan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kemungkinan besar juga, ya, ada kemungkinan besar juga kebiasaan masyarakat pada itu, ya setelah mereka menjalani itu, pada akhirnya mereka akan sampai pada bahtera rumah tangga, ya, sampai pada bahtera rumah tangga. Kalau seandainya betul seperti itu kenyataannya, ya, dan dua-duanya tampaknya memang punya pikiran ke sana, baik Agustinus maupun teman wanitanya, ya tampaknya itu hal-hal itu merupakan hal yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Oke, sampai sini dulu, silakan.